Kalau kita ingin dikenal banyak orang, harus gayung nyamperin air, jangan air nyamperin gayung. Itu peribahasanya. Jangan nunggu orang itu datang, pasien itu datang, nanti ilmu kita nggak bakalan cepet naik, nggak bakalan cepet ke asa, karena kita nunggu pasien, nunggu orang datang. Udah gitu kita pemain baru di bidang pengobatan. Jadi kita harus jemput bolanya itu buat jadwal, buat catatan, seberapa banyak kita punya sahabat, punya teman, mana kira-kira sahabat yang bisa mengumpulkan massa. Ajak kerjasama, kerjasamanya bagi hasilnya kita ngomong ke teman, lu kan nganggur, bisa bantu gua nggak? Kita sama-sama menghasilkan. Kalau lu sanggup ngumpulin 5 sampai 10 orang, satu orangnya gue kasih 25.000 umpama, nanti lo bayar ke gue 75. Ini kita main di bidang pengobatan begitu, kasih di tanggal berapa kedatangan, nanti teman kita ini, sahabat kita yang akan jadi koordinator kumpulkan orang begitu. Atau kita datang ke DKM masjid, yang ngomong aja terus terang bahwa pengobatan kami ini bukan gratis, ada biayanya, sebutkan aja nggak apa-apa. Nanti untuk masjid saya kasih biaya untuk masjid itu per satu orang berapa duit, buat saya silakan kasih sekian. Itu jelas, jadi jelas di akad tuh harus jelas. Sama Majlis Talim nggak begitu. Habib saya pengen yang gratis aja, Bib, bikin tim untuk subsidi silang buat amal soleh saya, untuk meningkatkan jam terbang saya. Boleh, silakan. Mau bikin pengobatan baksos gratis-gratis ya silakan. Tapi mau sampai kapan kita bisa bertahan itu kuat baksos gratis terus-terusan? Makanya ada rumusan, ada caranya. Seberapa banyak kita punya sahabat yang punya kelebihan harta, tawarkan. Lo mau nggak bantu gua dengan duit 500.000 bisa ngobatin orang-orang tidak punya, orang-orang tidak mampu 15 orang. Saya punya timnya. Lu mau bikin apa? Baksos. Saya ada timnya, tim-tim para penterapis yang ahli di bidangnya begitu. Nanti buat laporan kegiatan tuh, foto apa semua kirimkan biar dia senang. Itu profesional tuh begitu. Tinggal nanti dapatnya berapa nih? Tawarkan lagi berapa donatur nih. Mau nggak paket 1.500.000 bisa ngobatin orang-orang susah 35 orang begitu. Kita hitung sendiri. Nanti dari situ tuh kita udah ada potong untuk para penterapis buat beli bahan-bahan apa jarum. Jadi kita udah hitung semua adanya di situ. Jam terbang kita cepat tuh meningkat, naik terus dengan cara begitu. Jadi kalau mau jalan yang enak itu tim, jangan sendiri. Capek kalau sendiri. Kalau tim tuh enak, tinggal bagi-bagi aja. Nanti di daerah mana nih bikin kartu nama, sebarkan begitu, ganti-gantian. Lalu sebelum datang ke lokasi 1 minggu atau 2 minggu itu sudah tersebar. Sudah ada yang mengkoordinir mengumpulkan orang-orang. Ini kebanyakan yang saya perhatikan bikin pengobatan gratis baksos yang paling banyak bukan pasiennya, penterapisnya. Penterapisnya yang kumpul paling banyak, pasiennya kagak ada. Akhirnya sesama penterapis saling ngobatin. Gimana mau naik jam terbang sama-sama penterapis? Itu akibat miskomunikasi, kurangnya koordinasi. Coba kalau koordinasinya mantap, kasih istilahnya ke Pak RW, ke tokoh pemuda Karang Taruna. Kalau ngumpulkan orang, mau nggak saya kasih 25.000 satu orang? Kan orang semangat. Mau nggak kalau saya kasih 30.000, cukup setor ke saya 70.000 aja. Orang semangat. Dia akan berpikir kalau saya dapat satu orang 30.000 atau 25.000 kalau 2 orang, kalau 10 orang, kalau 100 orang. Wah itu kan banyak lama-lama. Itu kerja-kerja mudah aja. Mereka sudah ada grupnya itu. Biasanya kalau satu desa itu ada grup Pak RW semua itu ada grupnya. Kalau Karang Taruna itu ada grupnya, semua ada grupnya. Atau sama ormas-ormas, daripada dia main di jalan minta-minta gitu aja kerjasama. Nanti buatkan
sertifikat di digital printing, bikin sendiri kita. Tapi sebelumnya kita udah ngomong, tolong nanti tanda tanganin ya, saya mau bikin sertifikat piagam penghargaan, ucapan terima kasih ke saya dan tim. Ditulis itu, sebutin. Nanti umpamanya ormasnya apa nih, Pemuda Pancasila, dia cukup tinggal tanda tangan sama cop stempel, yang penting itu. Copnya, cop stempel, tanda tangan. Itu penting, itu nilai jual, tempel tuh di klinik. Orang lihat, wih kerjasama sama ormas, wih kerjasama, ngeri-ngeri sedap itu sudah. Ini kerja nih. Jadi kita jangan nunggu pasien datang, wih jangan. Harus gayung nyamperin air, jangan air nyamperin gayung. Kita yang harus aktif. Betul-betul kalau ilmu pengen cepat terasa, ingin cepat meningkat, ya harus jemput. Datangin. Kumpulin nih, punya saudara ada berapa nih, kumpulin aja. Jangan bilang jujur, jangan. Saya baru belajar dari Tabib Mustafa, sekarang nyari korban yang pertama. Ya orang kabur. Jangan bilang begitu. Kita kontak temen, lu mau gak kumpulin orang? Gue lagi cari korban nih. Kata tabib harus ada 30 orang, pengen jadi ahli. Jangan begitu. Jujur bener itu, orang pada ketakutan. Harus gunakan bahasa-bahasa yang bukan menerangkan, kita baru belajar. Jadi orang nilai kita tuh betul-betul kita profesional. Jadi bahasanya itu lu bisa gak kumpulin orang? Insya Allah pada hari Minggu nanti saya akan kedatangan guru besar saya, Ustadz Hasbi. Ustadz Hasbi ini luar biasa. Dia jago di pengobatan. Padahal kita sama-sama belajar. Nggak apa-apa, saling gitu, saling. Kalau biasanya kan kalau pengobatan itu di kampung sendiri kita nggak begitu dikenal orang, begitu. Makanya harus diakal-akalin, seolah-olah kita manggil orang gitu loh. Nanti gantian, saling memperkenalkan, begitu. Nanti lama-lama tuh jam terbang naik. Bikin timnya, jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri itu berat. Nanti yang bisa, yang nggak bisa bener nggak bisa, kasihan teman-teman kita. Kita harus bentuk tim. Jadi bawa benderanya bendera tim gitu loh. Paguyupan Al-Pasdu Lampung umpama. Nanti dikenal tuh lama-lama masyarakat. Oh berarti kalau penterapis paguyupan dari ini apa kayak namanya, terserah. Kalau saya sih, kalau di Bogor saya buatnya Majelis Taklajim kalau saya mah. Kalau majelis taklim tempat orang ngaji, tempat orang belajar nuntut ilmu. Ini taklajim karena yang datang orang pada sakit. Makanya namanya taklajim. Begitu. Jadi saya nggak ada mau pakai nama-nama klinik, nggak mau saya. Klinik sehat, klinik rumah sehat, nggak mau. Itu jadi inceran orang-orang dinkes. Makanya kita harus ngakalin. Nanti ngelesnya gampang. Pak, saya bukan pengobatan, saya ini majelis kumpulan daripada orang-orang yang mau berselawat, mau zikir. Makanya taklajim, kita membina orang-orang yang sakit rohaninya. Kalaupun ada pengobatan, itu atas permintaan para jamaah. Begitu ngomongnya. Amat. Makanya harus pinter-pinter. Kalau kita nggak pandai-pandai ngemas, itu jadi sasaran. Oh nggak ada izinnya, oh nggak ada ini STPT, oh habis. Dan kan ini main darah, nggak main-main ini. Kalau orang belajar pijit, nyari korbannya gampang. Banyak orang yang bersedia. Mau kata salah urat juga orang mau jadi korban. Coba kalau pas dulu, istri kita aja belum tentu. Suami kita belum tentu. Om kita belum tentu. Dia lihat jarumnya udah gede, dia tahu latar belakang kita, kan sedih banget. Kita pasti udah kemana-mana nih, ibu kita, ibu kandung, istri kita, istri sendiri, kagak percaya sama kita, kan sedih bener itu. Iya. Makanya harus itu kumpulkan, main tim, kemudian saling ngambil video, cara videonya itu jangan begini, dia harus begini. Jadi dapat semua nanti kalau mau masukkan ke YouTube.
Kalau kita mau bikin Google Map, main di bisnisku, bagaimana cara menaikkannya? Kita kan maunya yang gratis-gratis, kan belum terkenal. Itu harus sering ngupload, kemudian bikin ulasan. Ulasan itu mudah, jangan setiap pengunjung kita suruh bikin ulasan kasih bintang 5 tuh, jangan begitu. Kita punya saudara berapa, punya teman berapa, pinjem dong handphone lo, karang sendiri bahasanya. Terima kasih kepada tabib asbi, padahal yang ketik kita, diri kita sendiri, begitu. Itu menaikkan tuh, nanti rantingnya naikkan. Kemudian areanya jangan yang jauh-jauh, jangan antar kabupaten, areanya antar kelurahan dulu, itu biar cepet naik kita. Jangan ngambilnya yang jauh-jauh. Kalau kita ngambilnya umpamanya kabupaten, metro, terus Tulang Bawang, terus apa lagi, itu lama naiknya, persaingannya ketat. Nanti yang bakalan cepet naik itu setiap orang ketik nama ya orang yang lebih dahulu bikin Google Map. Jadi cara menaikkan itu kata kunci yang penting. Orang di kategori, nanti dibikinnya di kategori, ditulis kata kuncinya alternatif Bekam Lampung umpama. Kan biasanya kalau alternatif tradisional itu orang banyak ketik. Jadi kita harus pakai nama kata kuncinya. Rukyah Lampung, harus udah main gitu. Pasdu Lampung. Nanti kalau orang di Lampung dia ngetik Pasdu, yang nongol kita lagi. Bekam Lampung, yang nongol kita lagi. Rukyah Lampung, yang nongol kita lagi. Begitu caranya, isinya di kategori. Nanti cara menaikkannya, setiap kita mau pulang nyalain Google Map-nya minimal 1 menit. Udah nyala nih, jalan lurus, jangan belok kanan, itu rumah janda, jangan. Kan suka ada yang kayak gitu tuh kalau Google Map. Jadi nyalain tuh 1 menit, matiin gitu. Nanti mau pulang lagi ke rumah, nyalain lagi sampai pintu rumah. Buat ngebuka pintu rezeki, jangan lupa bacaan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu hadisnya ada. Kemudian baca selawatnya, kemudian baca 3 qul, itu buat benteng. Buat benteng kita agar jangan sampai dapat serangan-serangan sihir dari para pasien-pasien. Pasien kita obatin, target dia mati dari para dukun. Kita ngobatin sembuh, dukun nggak terima, dia akan serang balik kemana? Ke kita nggak kena, ke keluarga kita kena. Makanya kita harus bentengin, benar-benar rumah kita tuh dibentengin biar nggak terkena serangan sihir. Jadi di samping baca 3 qul untuk benteng, bila perlu kita baca untuk serangan membalikannya. Nah, serangan membalikannya susunan suratnya dirubah. Biasanya orang membaca susunan untuk benteng ya, itu kan Al-Ikhlas dulu, baru Al-Falaq, setelah itu An-Nas, kan begitu. Nah ini kita buat balik nyerang, jadi siapapun yang nyerang dia akan berbalik dengan sendirinya, terkena dirinya sendiri. Caranya bacanya surat An-Nas dulu, Al-Falaq baru Al-Ikhlas, dibalik gitu. Terakhir baca innalillahi wa innalillahi rojiun, itu ngebalikin. Mudah kan? Cuman 3 kali doang, pagi sore kagak susah. Setiap kita mau pulang ke rumah baca itu, nanti itu mengundang rezeki luar biasa, sekaligus ngebentengin rumah kita. Harus rajin jadi penterapis itu harus kuat zikir, kuat ibadah, harus kuat semua. Jangan kosong-kosongan. Udah kena serangan, kita ngobatin orang kena serangan, diri sendiri nggak bisa ngobatin. Kasihan. Makanya dari sekarang itu harus betul-betul dirapiin semuanya. Nah ini sekilas ini saja yang terjadi biasanya di lapangan kayak begitu. Nah sekarang kita masuk cara bab menemukan urat pena. Biar kelihatan seremnya kita pakai kata-kata eng ing eng gitu.
Karena kadang ada penterapis itu, Beb, orangnya gemuk, Beb, ini pasiennya endema nih, livernya, ginjalnya udah bengkak, kakinya gede, saya cari uratnya kagak ketemu-temu, akhirnya saya nyerah, saya kagak pasdu. Kalau Allah udah kirim pasien buat diobatin dengan pasdu, kerjakan, pakai ilmu pasdu. Nah, ini ada teknik cara menemukan urat vena. Cara menemukan urat vena yang pertama dengan ikatan torniket, jaraknya 3 jari. Tahu torniket, tahu kan? Ikatan tali. Nah, fungsi daripada torniket ini, kenapa harus 3 jari? Dia fungsi yang pertama untuk menimbulkan urat vena. Jadi kalau vena sudah timbul dengan cara diikat kuat, itu memudahkan pada saat penusukan. Jadi pada saat penusukan itu lebih memudahkan. Fungsi yang kedua, di samping menimbulkan urat vena, itu untuk menutup luka. Jadi kalau umpamanya kita ketemu pasien yang minum pengencer darah, kemudian varises, mau kata kita sudah tutup tuh pakai tisu, dia akan merembes tuh kena tisu. Lama kita tekannya nungguin sampai dia lukanya tertutup. Nah, biar cepat tertutup pakai ini diikat. Jadi umpamanya di mana nih? Contoh aja. Ini kita bicara fungsinya. Gak apa-apa. Kan udah lipat nih. Ini biasanya kalau orang-orang minum pengencer darah itu orang-orang stroke. Jadi kalau kita udah tekan begini nih, umpamanya ngambilnya di sini ya, punggungnya. Dia darah akan merembes nih, kena tisu. Kalau kita pegangin gini kan lama, dia nggak ada daya tekan yang kuat. Tapi dengan cara diikat, daya tekannya lebih kuat. Jadi kita ikat dengan ini. Caranya gitu. Biasanya kasusnya itu pengencer darah sama varises. Itu darah akan merembes. Jadi kita ikat. Gini aja udah. Diam kan. 1-2 menit dia akan nutup. Nah, ini fungsi torniket. Ini jangan diperdebatkan. Ada orang berdebat masalah ini. Dia bilang dengan diikat torniket itu agar darah segar tidak keluar. Darah segar itu adanya di dalam tubuh. Nama uratnya arteri dan dia tidak mudah dilukai. Jadi jangan berpikiran dengan diikat kuat ini darah segar tidak akan keluar. Darah segar itu tidak bakalan keluar, tidak. Nggak perlu diikat-ikat. Dan dia tidak mudah dilukai, dia adanya di dalam tubuh. Yang kita lukai ini pena. Darah yang keluar ya darah kotor, bukan darah segar. Darah arus balik. Dalam bahasa dunia medis disebutnya darah statis. Kalau di dunia medis nggak dikenal dengan darah kotor. Statis sebutnya, hanya beda bahasa doang. Jadi cara menimbulkan urat vena yang pertama dengan cara diikat. Nah, fungsi daripada ikatan ini untuk menimbulkan urat vena. Jaraknya 3 jari dari tempat pengambilan. Ngambilnya di punggung tangan. Di punggung tangan. Ikatnya harus 3 jari dari tempat pengambilan. Berarti di sini, di pergelangan. Tuh, ikatnya di sini. Kan fungsinya untuk menimbulkan urat vena. Dia harus berdekatan. Jangan ngambilnya di punggung tangan, ikatnya di sini. Nggak ada fungsinya. Atau ngambilnya di kaki, ikatnya di kepala. Nggak masuk. Ngambilnya di dahi, ikatnya di leher, kecekek. Nah, ini harus sesuai, fungsinya harus sesuai. Jadi fungsi daripada ikatan torniket ini untuk menimbulkan urat vena. Dan nggak perlu lagi pakai selampe diikat lagi dengan alasan biar darah segar nggak keluar. Dasar ilmunya dari mana? Kalau darah segar itu keluar orang pada meninggal.
donor darah akan di-stop. Gitu loh. Jadi jangan diikat double-double. Tanpa ikatan torniket, kalau urat sudah kelihatan jelas, langsung kita tusuk, kita pasdu, keluar darahnya. Nggak perlu diikat ini. Kalau uratnya udah jelas, macam urat varises, udah nongol, nggak perlu diikat-ikat, langsung aja tusuk. Nah, cara masdu varises, dia kan ulat meringker tuh. Kita kan bingung nih, cap cip-cupnya bingung, tahu nggak cap cip-cup? Milihnya cap cip-cup yang mana. Jangan begitu, lihat aja mana yang besar, kelihatan kan melingkar nih. Nah, caranya masdunya ditarik, si kulitnya ditarik ke bawah, nanti uratnya lurus. Ditarik ke bawah, diginikan tuh, diginikan baru tusuk. Kalau langsung tusuk kan melingkar, kita bingung pilihnya yang mana nih gitu. Biarin aja tetap di lingkar, yang melingkar-lingkar gitu, tinggal tarik ke bawah aja kulitnya, dia akan lurus tuh, baru tusuk. Itu kayak apa? Kalau pasdu varises. Jadi kalau urat-urat udah jelas, nggak perlu diikat-ikat lagi pakai ini. Darah tetap keluar. Jadi jangan diperdebatkan mau diikat mau tidak diikat, jangan terlalu diperdebatkan. Itu hilafiyah aja. Boleh pakai ikatan, boleh tidak. Jangan kita mentang-mentang, wah itu pas tuh diikat-ikat, berarti itu belum profesional, itu belum ahli. Jangan begitu. Kan fungsinya hanya untuk menimbulkan urat saja. Yang kedua, udah diikat nih pakai ini nih. Tuh urat pena bandel, kagak timbul-timbul, kagak nongol-nongol. Kita kebingungan nih nyari urat pena. Ganti, jangan pakai ini. Pakai alat tensi darah. Kan ada tuh alat tensi darah. Masukin aja. Tinggal nyalain, nanti dia urat tuh akan timbul dia karena dia tekanannya kuat. Alat tensi darah, dia akan timbul tuh. Pakai alat tensi darah. Udah tinggal tusuk. Bim, saya udah pakai alat tensi darah nih, urat masih tetap tenggelam nih. Gimana cara menemukan urat? Mudah. Kalau kita nggak mau pakai alat tensi darahnya nggak ada nih. Ya, ini juga nggak ada. Gimana cara menemukan urat penanya? Ambil itu minyak zaitun atau minyak urut, semprotin di seputaran pena, diurut, diginikan, diurut. Nanti kulitnya berwarna merah, timbul warna biru, itulah pena. Jangan ditepuk-tepuk begini. Karena ada orang kan untuk menemukan urat pena, tepuk-tepuk, sentil-sentil. Sekarang kita pakai logika ke diri kita sendiri, nyaman nggak ditepuk-tepuk ini? Disentil-sentil, nyaman nggak? Nggak nyaman. Begitu juga pasien, begitu juga ke orang lain. Yang nyaman itu diurut, diginikan tuh. Dia nyaman, enak, diurut di seputaran pena. Nanti urat penanya timbul tuh, kelihatan. Kalau kita udah urut-urut gitu. Nah itu cara. Jadi jangan ditepuk-tepuk. Diurut udah nih. Pena tetap nggak nongol, bandel memang itu pena. Ini kalau sudah ketemu yang kaki bengkak, macam asam urat, macam edema, itu kan kaki pada bengkak itu susah loh. Itu butuh ketelitian, kecermatan. Benar-benar kita harus cari urat yang benar-benar kelihatan. Sebab kalau pasdu itu kalau nggak tepat di urat pena dia nggak bakal mau keluar darahnya. Itu emang begitu, kalau lintah letakin aja keluar darah. Iya, kalau pasdu nggak bisa begitu, harus pas di urat pena. Bekam gitu juga, letak aja keluar darah. Kalau pasdu harus pas benar-benar di urat pena. Bisa juga dengan cara dikompres menemukan urat pena. Jadi dikompres, nanti kan si kulit berwarna merah, ada warna biru nongol. Nah itu tinggal tusuk, bisa begitu. Iya, air panas, hangat, yang enak gitu, yang bagus. Dilatih jari. Ilmu pasdu itu kuncinya hanya di latihan, baru praktek. Kebanyakan orang peserta pelatihan itu maunya praktek, latihan jarang.
Jadi kelihatan dari tangannya, kakunya, kemudian cara nyari uratnya. Nyari urat tuh setengah jam begini-gini udah benar urat di situ, tapi dia masih ragu-ragu. Karena si jari jarang dilatih sehingga tidak timbul rasa percaya diri yang tinggi. Dia ragu-ragu, was-was. Jadi jari-jari tangan ini harus dilatih dengan cara pegang urat pena sendiri tiap hari. Pegang, oh ini pena macam ini. Pena macam ini, dia tidak berdegup ya, dia tidak ini. Terus pegang dilatih, jari kita dilatih, mau jempol apa mau jari telunjuk, itu harus dilatih. Tiap hari kita pegangin pena. Nanti begitu ketemu pasien yang uratnya tenggelam, yang uratnya halus, insya Allah cepat ketemu. Karena jari-jarinya sudah ada rasa sensornya, peka rasa. Kuncinya di situ, latihan. Latihan di jari-jari, pegang urat pena sendiri. Oh pena kayak gini, pena kayak gini, itu gitu aja. Nah ini cara terakhir nih. Kita udah menggunakan semua cara, pena nggak kelihatan, tenggelam. Ini cara terakhir. Insya Allah ketemu, tapi jangan sering digunakan teknik terakhir ini. Ini jurus inti, pamungkas. Jadi kalau kita ketemu pasien-pasien yang udah obesitas, yang gemuk betul-betul, tangannya juga gemuk atau kulitnya keras kayak kayu, kan gitu kan, itu diraba pakai tangan pun nggak bakal berasa, nggak keraba. Nah cara yang terakhir ini Allah sang pencipta diajak ngomong. Caranya kita udah ketemu nih pasien kayak gitu kan, udah pegang jarum nih, diam. Ya Allah, Kau Maha Pencipta, Kau yang Maha Tahu. Tunjukkan hamba urat penanya ya Allah, yang mana ya Allah. Begitu nanti sama Allah tuh penglihatan kita hanya dikasih sekilas, hitungannya detik saja. Buru-buru tusuk. Sebelum ada bisikan setan datang, dia akan bisikan was-wasnya tuh. Itu udah pasti nggak bakal gagal kalau udah pakai cara gitu. Allah lagi diajak ngomong dari dalam hati. Insya Allah ketemu. Pena itu nggak bakal lari jauh daripada tempatnya dia. Diapalin, nanti jalur-jalur pena diapalin. Nanti saya kirimkan video khusus untuk pena. Nanti saya kirimkan khusus untuk urat arteri. Jadi kita nggak ragu-ragu. Urat arteri semuanya ada di bawah daging, di atas tulang, itu urat arteri semua. Kalau bahasa orang pijitnya disebutnya urat saraf. Nah, itulah arteri. Gitu. Jadi cara menemukan yang terakhir, Allahnya diajak ngomong. Selesai nih bab cara menemukan urat pena. Jadi kesimpulannya kunci semua dalam hal teknik-teknik menemukan urat pena hanya di jari kita aja nih, dilatih tiap hari pegang. Kalau memang udah mentok benar-benar gak ketemu, Allahnya ajak ngomong. Selesai sudah. Jangan pusing-pusing. Kalau pas tuh harus pede, harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Harus hilangkan rasa-rasa takut, was-was, harus hilang. Sekarang kita bicara penyebab darah tidak mau keluar. Nanti jangan dijadikan alasan darah nggak mau keluar pasien kambing hitamnya. Bapak, ibu punya jimatnya, punya jinnya, masang susuknya. Orang tersinggung nanti. Jangan keluar bahasa-bahasa kayak begitu. Adalah ketidakmampuan si penterapis dalam hal mempasdu sehingga darah tidak mau keluar. Penyebab yang pertama darah tidak mau keluar, tegang. Jadi dia udah hilang kepercayaan nih, udah takut jarum, takut lihat darah. Dia nggak percaya, nih tegang nih, tegang mempengaruhi darah tidak mau keluar. Walaupun ditusuk itu kulitnya keras tuh, dia udah tegang, udah ketakutan duluan. Jadi usahakan pasien jangan dibuat tegang, dia harus dibuat rileks, diajak bercanda, dicairkan suasana dengan humor-humor kita. Bangkitkan tingkat kepercayaan diri dia kepada kita. Kalau orang udah pasrah, udah percaya, itu ngobatinnya enak. Tapi kalau orang udah hilang rasa
kepercayaan sama si penterapis itu udah susah, nggak nyambung. Jangan paksakan. Kalau kita ketemu orang-orang yang dia tidak percaya dengan teknik pengobatan kita jangan paksakan diri harus ngobatin. Tinggalin aja. Jangan takut kehilangan pasien. Dia kalau udah ngomong keluar ucapan nggak mau saya, nggak mau ini, jangan paksain, udah biarkan aja dulu. Walaupun dia udah datang di klinik kita, nanti pelan-pelan itu ada caranya. Itu rasa tegang itu penyebab darah tidak mau keluar. Yang kedua, kulit keriput. Jadi kulit keriput ini yang usia lanjut itu jadi salah satu penyebab darah nggak mau keluar. Cara pengambilannya si kulitnya ditarik ke bawah. Jadi urat penanya di samping. Gimana nih Anda ini gini? Ngasih contohnya biar enak. Umpamanya ini garis ya, ini nih pena ya. Nah, kita di samping pena nih, di samping ini kiri. Jangan taruh di atas, nanti ketusuk. Kita punya jempol, jadi samping ini kiri. Nanti tinggal digerakkan ke bawah gini, nariknya tuh, ke bawahin gini. Jadi si kulit itu ketarik dia, penanya jadi diem. Itu kulit keriput jadi penyebab darah tidak mau keluar. Ketiga, pada saat penusukan, ini kan tekniknya itu orang disuruh tarik napas, kan begitu. Tujuan menarik napas itu untuk mengalihkan agar pikiran tidak tertuju ke jarum. Itu fungsinya di situ. Harusnya kita jangan sampai pasien nahan napas. Begitu dia tarik, itu jarum harus sudah masuk. Kalau sampai pasien nahan napas, keras, darah nggak mau keluar. Karena si urat pena itu jadi ikut tegang gitu. Lihat orang-orang yang tahan napas kan, wow itu urat-uratnya negang. Ditusuknya kenyal. Tarik napas, tahan 2 jam. Tak tahu kita udah masuk tuh, gitu. Atau kita kasih aba-aba. Jangan tahan napas dulu. Kita kasih aba-aba, berdoa ya, zikir ya, insya Allah sembuhkan penyakitnya. Ajak ngomong aja, tak tahu jarum masuk itu kan mengalihkan semua, itu teknik aja. Tarik napas, jadi begitu dia narik kita harus sudah masuk jarum. Jangan sampai dia tahan napas. Kalau udah sampai tahan napas itu keras, itu jadi penyebab darah nggak mau keluar. Jadi kita harus main cepat. Yang enak itu diajak ngomong. Kalau kita pandai-pandai bersilat lidah itu, kadang-kala pasien nggak terasa sakit tuh, tahu darah udah keluar aja. Jadi dialihkan pikirannya, jangan sampai tertuju kepada jarum. Penyebab yang keempat, posisi pada saat penusukan, posisi si jarum jarum ini sekarang yang langka ya. Biasanya kan kita pakai mereknya merek Naulus, Truman Needle Naulus, buatan Filipina, ukuran 18. Ukuran 18 sudah jarang sekarang, udah langka. Akhirnya kita beralih ke yang lebih kecil, ukuran 19. Kalau jarum tuh begini, diciptakannya ada yang khusus diciptakan untuk memasukkan cairan, ada jarum yang khusus diciptakan untuk mengeluarkan cairan. Yang memasukkan cairan disebutnya jarum infusan. Angkanya dari angka 20 sampai 30 itu jarum khusus infusan. Semakin besar angkanya, semakin kecil lubangnya. Jadi angka 20, 21, 22, 23 itu kecil. Itu disebutnya jarum infusan. Jangan kita gunakan jarum infusan untuk mengeluarkan. Lama nungguinnya, capek.
lama kumpulnya, Beb, ini kita pakai yang jarum ukuran kecil agar tidak terasa sakit, Beb. Dia Beb nggak terlalu sakit. Tetap aja yang namanya dilukai oleh jarum pasti sakit. Pakai jarum apa namanya Samora, Imora itu yang bekam. Hah? Isawa. Hah? Udah jarum itu dah. Damai. Itu sakit, ukurannya kecil. Walaupun tajam tetap sakit. Yang namanya dilukai itu udah pasti sakit. Jadi jarum ukuran kecil itu jarum impusan, ukurannya dari angka 20 ke atas. Kalau jarum yang untuk mengeluarkan cairan, jarum khusus mengeluarkan darah, ukuran angkanya dari angka 20 ke bawah. 19, 18, 16, yang paling besar itu 14. Itu jarum ukuran untuk donor darah. Dia lebih besar. Saya nggak bawa contohnya yang donor darah. Biasanya saya bawa tuh kantongnya. Ditinggal rupanya. Komplit saya punya ukuran-ukuran jarum. Mudah-mudahan ada. Nah ini ada. Bukan. Ini mah buat teknik pijit listrik. Diturunkan kayaknya. Jadi ukurannya ini yang sekarang kita pakai pun yang ukuran 19 sekarang sudah langka. Ini yang buatan Filipina, Naulus Truman Needle. Yang sekarang banyak itu mereknya Agani. Mesinnya sama dari Jepang juga, Truman Needle ya, Agani. Cuman dia buatan pabrik Cina. Walaupun dia sama merek ininya, perusahaannya, tingkat ketajamannya masih kalah sama Naulus. Lebih tajam yang buatan Filipina. Ada BD buatan Singapura. Itu pun kurang tajam. Yang paling parah kalau kita pakai One Mat. One Mat itu lebih parah lagi. Itu sangat kurang tajam. Sebetulnya jarum itu tinggal tergantung pendekarnya, penterapis, pasdunya. Jangan dijadikan ini nggak tajam, akhirnya nggak jadi kita masdu. Nah caranya kita harus latih diri kita agar tangan ini cepat. Mau apapun jarumnya kita, kalau tangan ini cepat insya Allah tidak akan terasa sakit. Kuncinya hanya di latihan di buah pisang. Latihannya begitu. Jadi tekniknya tempel tusuk begitu tekniknya. Cara bukanya itu dari atas segini tuh cara bukanya. Pegang gini baru tarik, jangan langsung ditarik begini, santai aja nariknya, sedang aja tuh. Ini udah kebuka tuh. Nah kita bicara penyebab darah tidak mau keluar. Penyebab yang pertama nih, ini di jarum ya. Tadi yang berapa ya? Keempat. Posisi si jarum dia belum masuk ke dalam lubang pena, dia masih di luar. Kita udah ketakutan duluan. Jadi posisinya ini masih di luar. Belum terlalu masuk dalam ke lubang pena. Itu darah tidak akan mau keluar. Dia harus dimasukkan ke dalam, lebih dalam. Jadi kalau dia masih di luar harus dimasukkan ke dalam. Kalau dia terlalu dalam, dia harus ditarik mundur keluar. Begitu caranya. Jadi dilihat dari posisi jarum. Pena sudah pas. Darah nggak mau keluar. Kita lihat nih alur ini. Oh pas dia, sudah pas. Jarum masih panjang. Jangan ditarik begini, ditarik semua, keluarin. Terus tusuk lagi, itu ada penusukan 2 kali. Jadi cukup sekali aja. Kalau udah begini nih, jarum masih panjang. Berarti dia posisinya masih di luar, belum terlalu masuk ke dalam. Tinggal masukkan lagi aja ke dalam tuh. Nah udah dimasukkan terlalu ke dalam, masih belum keluar juga darah. Berarti ini kedalaman, tarik mundur sedikit. Begitu caranya, ngotak ngatiknya.
Jadi jangan dicabut semua, tusuk lagi. 2 kali tusukan. Cukup sekali aja. Ada lagi kasus ini darah sudah keluar. Mancur kayak orang ngencing, keluar banyak. Di tengah jalan tahu mampet berhenti dia. Ini jangan dicabut dulu, dicabut ditusuk lagi jangan. Jadi kalau kasus semacam itu cukup diputar saja ininya. Diputar sedikit aja main cepat gitu. Nanti darah akan keluar kembali. Itu kotoran darah menutup lubang jarum. Jadi harus diputar gitu. Nanti dia akan ngalir lagi. Nah itu darah sudah keluar. Ada lagi darah sudah keluar melalui lubang jarum. Tapi di bawah jarum nih ada darah juga keluar melalui kulit. Jadi belepetan. Artinya itu jarum posisinya belum terlalu dalam. Dia harus ditusukkan kembali. Jadi si darah tidak akan mengenai kulit pasien. Tidak akan keluar mengenai kulit pasien. Ini udah kita tusuk umpama. Dalam udah oke. Terlalu luar juga enggak. Kita lihat jalur urat kayaknya pas. Ini lain lagi kasus nih. Kok darah nggak mau keluar ya? Berarti ini ada penyebab yang lain. Si urat pena digeser oleh jin. Nah cara mengeluarkannya jangan ditarik keluar terus tusuk lagi, jangan. Tetap posisi jarum tetap di dalam. Jadi tinggal belokin ke kanan, ke kiri, tarik mundur. Insya Allah darahnya akan keluar. Bib sakit bib, kasihan bib. Yang sakit itu pasien bukan kita. Ngapain mikirin rasa sakit pasien? Makanya tangan ini harus dilatih agar kecepatan tangan itu dapat. Tangan kita lemah gemulai, tidak kaku. Latihan ditusuk pisang. Tiap hari beli pisang 1 sisir. Tekniknya ini biar tangan kita lembut. Tempel, tusuk, tempel, tusuk. Ini kunci pasdu ini di sini di buah-buahan. Tempel, tusuk, tempel, tusuk. Jadi nusuknya jangan tenaga full begini. Kalau tenaga full begini capek kita. Dia yang main ini jari cukup jari-jari kita dia mainnya gini nih. Dia tempel, gitu, tusuk, tempel, gitu doang. Jadi jari-jari ini yang main, bukan full tusuk gitu. Kayak kita mukul beduk atau band. Kalau band itu kita pukul begini, ini gampang cepet capek. Tapi kalau mainnya cuma gini doang, nggak terlalu cepet capek. Jadi dari latihan itu harus sudah dilatih. Jangan belajar pas nusuk jarum begini nih. Ini jangan. Nanti kebiasaan dicocol-cocol gini nih. Dari tekniknya itu harus tempel, tusuk, tempel, tusuk. Jangan takut, wah kedalaman bib. Yang diinginkan oleh di dalam kitab pasdu itu agar tangan kita ini lemah gemulai. Insting feelingnya dapat. Kita mau pandai nyetir mobil. Nggak mungkin latihan itu di jalan raya yang banyak orang lalu lalang, nggak mungkin. Itu di lapangan bola dulu, di tanah yang kosong dulu, di jalan yang kira-kira nggak banyak orang lalu lalang. Kita ngegas, ngerem, oper gigi, begitu yakin, percaya diri, oh begini cara ngerem, oh cara gas begini, mulai tuh timbul keberanian. Kemana? Ke lapangan, ke jalan raya. Nggak langsung ngebut kan, pelan-pelan dulu, menyesuaikan dulu, biar dia menjiwai dulu, biar dia nih jiwa ini menyatu dulu dengan kendaraan, kan begitu belajar. Begitu ada orang nyebrang mendadak, spontan kita ngerem, kan begitu. Itu namanya insting feeling, sudah keasah. Nah kita di dalam ilmu pasdu, biar insting feeling kita keasah, banyak-banyak berlatih di buah-buahan. Posisi si lubang jarum adanya harus ada di atas, jangan di bawah begini. Guna posisi lubang jarum ada di atas untuk mengontrol kedalaman. Jadi kalau lubang jarumnya sudah ketutup berarti itu sudah dalam, gitu saja. Mudah aja pegangnya gini aja.
Boleh pegang begini, ini si jari ditekuk ke belakang. Boleh juga begini. Ini hanya kebiasaan saja. Ada orang, Beb, biar nggak terlalu dalam, jarinya harus begini, Beb, ini dikeluarkan. Jangan. Kalau ada ini, kita dalam berlatih, nanti insting feelingnya nggak dapat. Cukup ditekuk aja semua. Tusuk aja tanpa kita merasakan rasa bersalah, tanpa merasa berdosa. Udah tusuk aja. Hajar gitu. Harus tega kalau pas itu. Tempel, tusuk, tempel, tusuk, tempel, tusuk. Begitu aja terus. Latihan. Jadi instingnya nih biar dapat. Lemah gemulainya biar dapat. Kira-kira paham nggak ada penjelasan saya? Mudah ya? Yang udah paham boleh pulang sekarang pagi. Kata udah paham. Jadi tekniknya begitu aja. Tempel, tusuk, tempel, tusuk, tempel, tusuk, selesai. Yang kunci bawa pin bawah berarti. Apanya? Lubang. Yang runcingnya itu kan? Yang runcingnya di atas. Oh iya di atas gini. Di atas, begini tuh. Jangan di bawah. Kalau di bawah, gini tuh, tuh kelihatan. Waduh, ini kan sebenarnya sama ini hampir sama kan? Iya. Runcingnya ini di atas. Di atas. Gunanya untuk mengontrol kedalaman. Begini tuh, tuh nggak kelihatannya. Kelihatan. Begini aja udah. Tempel tusuk, tempel tusuk. Ini harus cepat tangan kita. Kalau tangan kita cepat, mau jarumnya itu tumpul atau gimana, dia akan mengurangi rasa sakit. Seorang pendekar itu harus pandai memainkan berbagai macam senjata. Mau toya oke, mau pedang oke, double stick oke. Jadi jangan berpatokan, oh jarumnya kurang bagus, Bib. Jarumnya kurang ini, bukan. Rasa percaya diri kita itu harus betul-betul timbul, harus betul-betul ada. Kalau kita sudah mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, itu mau senjata apapun nggak masalah. Jadi di tangan kita jadi senjata. Itu kalau pas itu begitu tuh, harus betul-betul banyak berlatih kuncinya. Ya. Itu mudah aja. Yang ada darahnya, yang kosong nggak ada darahnya itu mudah aja. Tinggal disentuh saja, dipegang. Kalau dipegang dia dingin, itu kosong. Kalau dipegang hangat, itu ada darahnya, gitu doang. Nah, untuk menimbulkan biar ada darahnya, yang pertama kasih minum pasiennya bisa jahe campur madu, minuman hangat. Kasih minum sebelum dipasdu. Kemudian yang kedua, saya biasanya kalau pasien-pasien yang kayak gitu saya mandikan di sauna dulu, mandi uap. Insya Allah keluar semua, nggak ada istilah kosong. Jadi kalau saya pegang nih, lihat mukanya, oh pucat. Nah ini udah kalau dipasain pasdu juga bakal keluar. Lihat aja raut wajahnya. Kalau dia mukanya rada-rada pucat, kurang gairah, mau ngomong males-malesan, udah ketahuan. Terus pegang tangannya, pegang kakinya, oh dingin, ya udah, mandiin uap aja. Kenapa nggak yang lebih keras? Contohnya mangga. Ini kan dari pisang. Di dalam kitab Al-Pasdu dianjurkannya bukan pakai mangga, pakai buah pisang. Buah pisang itu dia punya karakter kulit sama dengan kita, dengan pena. Iya, begitu. Itu petunjuknya ada di kitab Al-Pasdu. Nanti di grup saya kasih tahu. Ini penjelasan kitab Al-Pasdu halaman sekian yang menyuruh belajar latihan sebelum ke pasien, ke buah-buahan. Ini kitabnya, ulamanya yang menulis. Jadi bukan kata-kata saya, ada dasarnya. Nanti kita akan terbayang, kita anggap seolah-olah itu urat pena pisang.
Kan begitu kalau jagoan-jagoan berantem kan latihan sebelum bertanding, imajinasinya tuh akan timbul tuh. Wah ini mah bukan warna pena, ini mah bawa pisang, mudah aja. Kan saya udah latihan di pisang. Jadi percaya diri kita bikin tinggi, nggak ada istilah gagal kalau udah latihan mah. Begitu. Kalau percaya diri kita tinggi itu enak, betul-betul keluar aura kita. Sehingga pasien itu yakin. Kalau kita hanya ragu-ragu, pasien ikut-ikutan ragu-ragu. Karena dia cepat tuh. Dia perubahannya cepat. Kita ragu nih. Kita gugup nih. Terus cara nusuknya gemeteran. Udah kelihatan sama pasien. Wah ragu nih. Oh ini orang baru nih. Saya dijadikan kunci percobaan nih. Amatir nih. Ditusuk berkali-kali. Wah bikinan. Nanti yang ada bisa gak sih lu? Ya udah parah. Tapi kalau kita sering berlatih di buah-buahan, udah santai aja. Karena kita udah terbayang di imajinasi kita buah pisang aja. Tuh pena udah pisang. Iya. Tusuk-tusuk aja. Yang sakit kan bukan kita, pasien. Saya rasa cukup penjelasan di bab pena. Sekarang kita masuk di bab takeran. Ini sama pentingnya. Karena ilmu takeran ini ada ukuran. Pastu itu bukan nggak ada ukuran pengeluaran, ada ilmunya. Kadang-kala orang nganggapnya, oh pastu itu darahnya diambil 1 ember, 1 bak, serem-serem banget gitu kan. Padahal semua itu ada ukuran. Kalau teknik pastu klasik, dia ukurannya tetap 1 gelas aqua ini, tetap segini nih. Dia tidak lebih dari 400, dia paling 200. Pastu ya sekitar segitu ya 1 gelas. Jadi pastu klasik itu rata-rata si darah akan berhenti dengan sendirinya. Itu otomatis tuh. Mau dia berapa kali melukai dengan teknik klasik, dia akan berhenti dengan sendiri. Cuman menang di bak aja, di bak disiram pakai air kelihatannya kayak banyak, padahal mah tetap 1 gelas ukurannya. Boleh nanti dicoba pastu klasik, tapi ditadanginnya pakai gelas aqua, kita buktiin. Ilmu itu semua harus dibuktikan, kalau nggak gitu nggak dapat. Jadi lihat pasti nggak bakalan banyak, 1 gelas saja. Lain sama jarum. Kalau jarum itu dia memang harus diberhentikan, kalau enggak dia akan keluar terus tuh kalau jarum. Bedanya gitu sama pastu klasik. Takerannya maksimal seluruhnya itu 400 maksimal. Pengambilan dari keseluruhan mau berapa titik pun harus 400. Jangan lebih daripada angka 400. Kalau dia lebih dari 400 pingsan pasiennya. Itu jadi penyebab pingsan tuh. Kebanyakan ngeluarin darah. Iya langsung turun. Jadi kita harus pakai ukuran, pakai takeran. Profesional tuh begitu, bukan semau-maunya. Darah keluarin aja sebanyak-banyaknya, bila perlu tiap hari dipasdu. Yang ada orang jadi kurang darah, nambah darah. Dibagi 2. Umpamanya kita mau ngambil 2 titik aja nih. Kan patokan maksimalnya 400. Bagi 2 aja, 200 begitu. Saya mau ambil 4 titik. Berarti kita tinggal bagi. Berarti ngambilnya 100. Nah untuk tahu takaran itu jumlahnya 100, 200. Nah ini ada caranya, tekniknya. Plastik yang kita pakai ukurannya 1 kilo. Ukurannya 14 kali 35. Kenapa 14 kali 35? Ini sedikit panjang. Jadi kalau udah selesai nekuknya enak kita. Nekuk ininya 14 kali 35. Nah cara mengetahui ukuran takarannya lewat tekukan. Jadi ditekuk. Nanti kalau darah sudah sampai kemari, pas tekukan ini itu sudah ukuran 200. Jadi pakai jari kita hitungnya nih, jari telunjuk nih. Tinggal gini aja nih, gini tuh.
200 jari telunjuk. Kalau dari ujung jari ini ke sini ini 50. Dari sini ke sini ini 100. Dari sini ke sini nih 200. Jari telunjuk aja. Untuk membuktikannya pakai gelas aqua gitu aja. Ini kan 200 nih yang saya ini kan tekukan nih. Jadi kalau darah sudah sampai tekukan ini berarti ini udah 200. Saya mau pakai apa namanya babengket apa nih kabet apa tuh? Pakai yang ituan lengkung. Bengkok. Ya terserah mau pakai itu boleh, tetap ukurannya 1 gelas. Tinggal nanti ditandain aja. Kalau saya sih lebih senangnya pakai plastik. Sekali pakai buang, praktis, nggak perlu saya harus cuci darah. Saya kadang-kala sama pasien itu saya kasih tuh bekas darahnya, saya suruh bawa pulang, musnahkan sendiri. Makanya kantong plastiknya ada tulisan terima kasih. Begitu. Bukan saya yang musnahin. Iya, yang musnahin ya pasien. Saya makanya dalam baksos bersih. Nggak mikirin apa limbah. Jadi setiap pasien yang datang bawa pulang. Oleh-oleh saya kasih. Jangan simpan dalam kulkas ya. Begitu paling. Emang kenapa disimpan dalam kulkas? Besok ntar digoreng sama bini. Begitu saya bilang. Jadi lebih rapi gitu. Ini cukup ditekuk gini aja nih. Ukurannya jari. Nanti boleh dites di gelas aja, di gelas kan 200 tuh. Ada yang 220, ada yang 240 ukuran gelas. Diukur aja. Jadi ukurannya begini tuh. Gitu aja tuh. Jadi kalau tekukannya begini, segini ini udah 200. Patokan maksimalnya 400. Nah, untuk treatment dalam proses pengobatan treatment ya. Itu kita lihat kondisi pasien. Kalau pasien fit kondisinya, buang darahnya jangan sekaligus 400. Jadi kita harus pakai treatment. Pak, nanti 3 hari lagi datang ya, seminggu lagi datang ya. Kita akan coba periksa kembali perkembangannya. Kalau tidak ada perkembangan, kita akan rubah teknik pengobatan. Begitu. Harus kasih tahu pasien. Untuk pertama awalan pas tuh ambil 100, 50, sedikit-sedikit aja. Nanti datang lagi ya. Sebab ukuran kaidah daripada buang darah itu bukan dari banyaknya sedikitnya keluar darah, bukan. Bukan dari ini harus banyak keluar darah. Oh sedikit itu nggak maksimal, bukan begitu. Dia kaidahnya itu kalau dia sudah terasa ringan, terasa enak, sudah cukup. Walaupun darah yang keluarnya sedikit. Saya semalam tuh ngeluarin hanya 20 cc itu. Nggak ada sampai 50. Dia bilang udah enak. Saya lihat dia udah mau muntah begitu. Berhentiin aja udah. Pasien. Karena saya lihat ini ada asam lambung tapi nggak mau bilang. Jadi connect langsung. Itu saya stop. Tapi dia bilang, dia ngakuin, Dip enak Dip, enteng Dip, ringan Dip. Begitu. Walaupun masih sedikit. Kebanyakan orang penterapis palsu itu menganggap keluar darah sebanyak-banyaknya itu lebih baik, lebih bagus, lebih efektif. Enggak juga. Karena ukuran palsu itu bukan di situ. Ukurannya itu sejauh mana pasien terasa enak, terasa enteng, selesai. Walaupun masih sedikit. Nanti tinggal suruh balik aja lagi. Itu namanya ilmu marketing. Biar dapat duit lagi. Ya kan bahasanya kan ngontrol. Harus begitu. Nanti balik lagi ya untuk ngontrol, kita lihat perubahan. Begitu. Saya kalau di rumah itu kalau pasiennya udah nanya berapa biaya tarifnya? Oh, kalau di sini sistemnya itu paketan, Pak. Itu paketnya 250.000. Begitu saya sebutin. Nanti begitu dia datang saya suruh mandi uap dulu begitu. Nanti habis selesai mandi uap kan dia udah entengan tuh, udah terasa tuh enteng, baru buang darah. Kasih minum itu wedang bulu, udah selesai. 250. Kan paket. Saya nggak cerita bab pasdunya.
Oke, paket pelayanan, gitu aja. Nanti suruh datang lagi, tekniknya beda lagi. Nanti saya pijit listrik lagi. Nah, pijit listrik saya ada beberapa teknik. Dia ada yang kabelnya kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Cukup duduk di karpet, pasien kita sentuh, berasa arus listriknya. Sakti. Itu ada tekniknya, padahal itu alatnya kita umpetin. Itu ada teknik untuk merakitnya. Jadi ilmu-ilmu kayak begini nih kadang-kala orang akan terkagum-kagum ngelihat kita hebat, sakti, mandraguna. Padahal itu semua pakai teknologi gitu yang disembunyikan. Itu saya senang tuh main-main kayak gitu tuh. Jadi orang anggap kita, orang sakti nih, orang hebat nih, dia nggak tahu kita apa istilahnya cangkipa, tipu-tipu gitu. Pakai lampu solar yang merah itu memanaskan. Infrared itu untuk menghangatkan darah-darah yang membeku, darah-darah dingin. Beda, fungsinya sama. Dia menghangatkan juga, tapi tidak membuang toksin. Kalau infrared, kalau mandi sauna, dia membuang toksin sekaligus melancarkan sirkulasi darah, menghangatkan darah. Pakai ramuan-ramuan. Bikin sendiri aja. Saya kemarin bikin dari kandang ayam saya bikin. Saya kan kagak mau model-model kayak kotak-kotak nanti disangka orang TPS. Nggak mau saya. Kalau sangka ini pemilihan presiden ya kagak mau. Saya bikin aja ada kandang ayam, saya bikin jadilah mandi sauna. Tapi model kandang ayam. Iya lebih praktis cari yang aneh-aneh. Kita kalau pengobatan itu zaman sekarang dicarinya yang unik, yang aneh. Memang harus dibohongin dulu, kadang orang tuh percaya. Habis kalau kita ngomong jujur orang nggak percaya. Saya kadang-kadang kan padahal di dalam kitab firasat ya, kitab imam-imam itu ada sebetulnya sudah ditulis tentang ilmu-ilmu analisa itu sama ulama-ulama. Kita tinggal ngapalin aja dari bentuk wajah, bentuk hidung, alis, bibir, itu karakter orang itu pasti nggak bakal lari jauh. Itu ulama yang tulis. Nama kitabnya firasat. Di toko online banyak jual. Hafalin aja jadi ahli gitu. Paling jangan kaget nanti kalau disebut kita ini dukun gitu. Itu ilmu patokannya di situ analisa. Ada kitabnya. Cakep itu buku. Beli, baca, hafalin. Selalu jadi ahli sudah. Ngelihat raut wajah, sakitnya ini kita sebutin. Dia padahal belum cerita pasien, tapi kita udah tahu sendiri. Itu kan jadi nilai tambah, nilai lebih. Pasien itu akan lebih percaya lagi. Hebat ini orang kasat. Ini orang bisa baca kita, bisa nebak kita. Padahal mah ilmunya ada. Di ilmu TKM juga ada untuk mengetahui penyakit-penyakit. Ya rajin-rajinlah banyak mengoleksi buku-buku, kitab-kitab. Jadi rajin-rajin buka, rajin-rajin bertanya pada yang ahlinya. Nanti itu dapat ilmunya dapat. Sebetulnya ilmu pengobatan yang paling top itu di iman takwa kita. Di itu saja sudah nggak ada lagi. Emang gimana? Orang Allah yang nyembuhin kok pusing-pusing amat. Si amat aja kagak pusing. Nah sekarang kita mau praktek. Ini udah mau habis ya jam 3. Nah kita praktek. Siapa yang menjadi korban nih, korban pertama, ntar saling praktek ya. Oh boleh, jantungnya jam-jam. Oh jantung, Pak jamnya sakitnya apa? Saraf kejepit, sering kesemutan kaki, boleh. Dia bangkunya jangan model kayak gitu tuh, nggak ada bangku yang model. Atau di sini jam-jam. Duduk sini. Kalau saraf kejepit bisa di saraf kejepit itu harus sinergi. Dia adanya di pinggang. Yang lebih tepatnya itu terapi di bab penguraian.